Menariknya di bisnis kayu manis itu, bisnis semua cash-cashan, Pak. Nggak ada namanya kayak apa, wah kayak termin itu nggak ada. Di sana tuh nggak ada. Bank juga masih hanya BRI di situ, iya. Timbang bayar bahasa kita. Timbang bayar, lu timbang, lu bayar, pulang, udah pergi sana. Udah. Semua pohonnya digundulin. Udah masuk ke proses kayu gelondongnya diserut. Terus sebelum diserut itu dikulitin, Mbak. Jadi kayu manis itu pohonnya dicongkel, ditarik, dikulitin. Kayu manis atau cinnamon dalam bahasa ilmiah adalah jenis pohon penghasil rempah-rempah dari kulit pohon bagian dalam yang kering. Secara tradisional, kayu manis dengan campuran madu bermanfaat sebagai pencegah berbagai penyakit seperti radang sendi, sakit kulit, jantung, dan perut kembung. Potensi mengembangkan usaha agribisnis kayu manis di Indonesia cukup besar. Namun, masih sedikit pengusaha yang tergerak menekuninya. Budi Susilo adalah pengusaha kayu manis terbesar di Indonesia. Direktur PT Bumi Gagas telah menikmati manisnya bisnis kayu manis dengan mengerahkan 4.000-an tenaga kerja warga di sekitar Kerinci, Sumatera. Berikut ini penuturannya. Saya di Amerika dari tahun 2006 sampai 2010. Saya balik ke sini itu 2011. Terus ke Korea Selatan 3 tahun. Lalu balik ke sini menikah. Lalu setelah itu 2 tahun kemudian kembali ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, ya sudah saya mulai bisnis. Ya pertama kali di minyak dulu, Minamaret Energi. Nah, saya bisnis minyak di Minamaret Energi itu tahun 2016. 2017 saya bangun itu Bumi Gagas Rasi itu. Itu cinnamon. Ya, kenapa kok saya suka di bisnis cinnamon tuh karena memang itu potensi yang benar-benar belum pernah disentuh sih. Kebetulan di cinnamon itu saya baru tahu bahwa demand kita tuh besar sekali, tapi supply kita sangat kecil. Sekecil itu. Jadi bahkan kita masih sampai sekarang masih import dari Vietnam sampai titik ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu masih import dari Vietnam. Nah itu yang saya pingin, kenapa kok saya kerjasama juga dengan ya kabupaten sana juga dengan Bupati sekarang Pak Adi Rozali itu 2 periode kawan. Jadi kita gimana cara ekonomi lokal tuh dibangun, itu yang saya pingin sih. Dan ya alhamdulillah bagus gitu loh sampai sekarang kita sudah konsesi kita 13.600 hektar dari Inhutani, dan ya semoga dalam waktu dekat sih memang kita akan ekspansi terus ya. Dulu awalnya sekali saya masuk di komoditi itu saya main dulu minyak mainnya dulu kita awalnya pala, cengkeh sama vanili dulu awalnya di Lampung. Saya dulu nggak main rempah sebenarnya dulu awalnya, kan kita minyak nih tetap komoditi base-nya. Tapi saya pingin ada, kok komoditi minyak itu terlalu banyak juga gitu loh obstacle-nya. Lalu saya pikir pada saat saya masuk ke Lampung itu, saya baru tahu ternyata komoditi itu terlalu banyak yang bisa potensi kita gali itu banyak sekali. Akhirnya saya tahu kayu manis itu ternyata salah satu hal yang sangat esensial. Nah di situ saya mulai tertarik gitu loh. Gimana cara kita bisa ngembangin potensi di situ. Kalau pertama kali komoditi ataupun rempah yang pertama kali saya tuh di cabe, Pak. Cabe, pala, vanili, cengkeh. Setelah main itu setahunan lah. Dari 16 sampai 17 tuh main itu dulu. Terus akhirnya saya pikir ada komoditi ataupun spice rempah yang sangat-sangat bagus tapi nggak ada yang masuk ke situ tuh kayu manis. Potensi hutan kita ini besar sekali, nggak ada yang sentuh sama sekali. Kalau orang hutan pinginnya langsung dibuat jadi tambang segala macam, itu yang menurut saya ada satu challenge tersendiri buat saya. Saya pingin ada satu pengolahan fungsi yang jauh lebih ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja itu cukup banyak sih. Kita kalau sekarang 4.000 ada tenaga kerja yang kita, ya 4.000 tidak kurang.
Karena kan di lokasi itu, Pak. Karena kita sekarang total 13.700, 13.600 sekian hektar yang kita kelola. Untuk awalnya, saya kan kalau kita ngeliat di rempah itu kan banyak sekali itemnya, Pak. Nah, ternyata item yang paling menarik itu adalah di mana satu kebutuhan yang bisa kita supply itu adalah yang demand-nya besar. Jadi kita kalau bicara soal buyer, kita nggak cari buyer nih. Dan saya pikir kayu manis itu termasuk menyerap tenaga kerja sangat besar sekali, Pak. Itu yang saya pikir. Dan kalau pakai mesin penggunaan mesin kita juga masif. Tapi tetap bagaimanapun yang ngulitin sebagai macam dry itu semua masih pakai tangan, semua masih pakai orang, bener-bener orang. Itu disebutin tadi potensinya besar dalam skala seperti apa, demand seperti itu. Nasional, nasional. Mungkin bisa disebut. Kalau untuk demand nasional sih besar sekali ya. Kita tuh baru supply paling se-Indonesia tuh untuk produksi dalam negeri itu kita baru supply tidak sampai 13% kebutuhan nasional kita. Sisanya kita masih import dari Vietnam. Buat apa sih? Banyak makanan, Pak, terutama. Kalau kayu manis itu makanan, itu paling banyak makan kue segala macam tuh kayu manis. Cake itu semua kayu manis. Jadi itu kan pangan jatuhnya. Nah, kita bayangin kalau pangan kita nggak tercukupin seperti apa, itu lumayan berat sekali esensinya sih. Kalau masalah soal kendala, kalau awal-awal karena mungkin ya kita harus koordinasi dengan warga segala macam, itu kalau obstacle di awal seperti itu. Tapi berjalannya waktu, ya warga itu di sana tuh nggak seperti yang di perkotaan, yang dalam artian banyak maunya. Enggak, ternyata kok enggak juga gitu. Enggak jauh daripada itu malah. Orang di sana tuh sederhana, pokoknya jam 9, jam 8 tuh tidur, jam 3 pagi tuh bangun, jam 4 sudah mulai bekerja. Seperti itu terus. Sampai jam 2 siang tuh sudah selesai bekerja sudah. Karena kalau sudah siang itu sudah nggak ideal untuk melakukan proses itu sudah nggak ideal. Biasa siang, sampai siang jam 2. Tanah apa yang diperlukan untuk menanam? Gimana, Pak? Tanah yang diperlukan? Kalau tanah biasa sebenarnya pegunungan yang paling bagus, Pak. Karena gini, suhu kayu manis itu, pohon kayu manis itu paling bagus pada saat dia kalau malam dingin. Begitu malam itu dia dingin sekali, itu bagus sekali. Dia akan tumbuh growth sangat bagus sekali. Nggak perlu pakai pupuk apa segala macam, tidak. Tidak perlu. Ya kayak puncak itu sebenarnya bagus sekali kalau kayu manis. Jawa Barat itu banyak beberapa daerah yang cocok untuk ditanami kayu manis itu. Ya karena posisinya tanahnya itu di dataran tinggi, dia banyak embun, itu bagus. Itu langsung cocok. Tapi kalau dia dataran rendah dia nggak cocok. Semuanya benar-benar tenaga lokal dan tenaga di situ semua. Karena kita pendataan juga dari perangkat desa semuanya. Full dari perangkat desa. Kita semuanya, makanya kita kan dapat atensi juga dari bupatinya juga. Support, karena itu nyerap tenaga kerja langsung gitu loh. Itu kan terus ekonomi jalan kita kan. Dan kalau di sana, menariknya di bisnis kayu manis itu, bisnis semua cash-cashan, Pak. Nggak ada namanya kayak apa, wah kayak termin itu nggak ada. Di sana tuh nggak ada. Bank juga masih hanya BRI di situ, iya. Timbang bayar bahasa kita. Timbang bayar, lu timbang, lu bayar, pulang, udah pergi sana, udah gitu doang gitu. Dan simple gitu loh. Kalau kita bicara soal kenapa sih tidak banyak pengusaha yang main di bisnis ini? Kan gitu. Sebenarnya karena mungkin tantangan terbesarnya itu masyarakat. Orang. Gimana sih bisa dekat sama masyarakat setempat segala macam? Kan orang lebih suka berurusan sama mesin, Pak. Kalau mesin kan kasarnya nggak usah diatur juga. Tinggal dia setel jalan. Kalau orang kan enggak. Sedangkan kalau saya pribadi, papa kan dulu juga memang main perkebunan. Jadi memang gimana sih dekat ke orang, gimana segala macam, ya sudah kita harus bisa memahami apa yang mereka mau, itu aja. Dulu juga sama, papa juga pada saat BSB itu, masyarakat jumlah yang ikut, itu sudah sense of belonging-nya ada. Dan saya cukup belajar banyak sih dari papa. Pendekatan ke masyarakat itu maksudnya dengan karakternya atau SDM-nya? Kayak sekarang kayak kita ke perangkat desa segala macam, saya ketemunya kan di Padang waktu pas awal-awal. Karena itu daerah kita punya lokasi di Kerinci itu 4 jam dari Padang. Saya ketemu di Padang, perangkat desanya segala macam. Itu sebenarnya kalau kita ini nggak ada tuntutan apapun sebenarnya. Nggak ada, karena kan itu tanah kan punya hutani. Kita tinggal kita konsesi aja sudah. Itu mereka sudah sangat happy sekali gitu loh. Ada pekerjaan baru, ada ladang pekerjaan baru.
Saya masih reguler Pak, kalau untuk gimana, maksudnya untuk seperti ke masyarakat, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali itu baju bola, celana bola, kaos kaki, itu kirim ke sana gitu loh. Itu hal sepele tapi itu yang memang mereka butuhin gitu loh. Lebih dihargai. Iya betul, hal-hal kayak gitu kok. Saya beli cukup banyak segala macam, wah kirim kargo sana, itu untuk main bola segala macam, itu sudah happy banget gitu loh. Dan kita pun juga happy gitu loh. Mas, pemerintah tahu nggak ini kita kekurangan modal? Kalau kayu manis tahu, Pak. Karena gini, kenapa sih pertama kali juga kalau secara margin, nah kalau kita bicara bisnis wise-nya, marginnya memang nggak seenak kalau misalnya main tambang, main apa segala macam. Tapi saya secara pribadi memang fatsun saya dari awal memang di perkebunan gitu loh. Papa juga dulu bekas perkebunan, pemain besar perkebunan juga dulu. BSB dulu kan memang salah satu yang memang terbesar, dan waktu itu kita supply ke Jepang itu ke kamar dagang ya Pak. Kita nggak ke swasta dulu. PT Budi Sula Bakti itu dulu supply-nya tuh ke kamar dagang Jepang dulu, Japanese Chamber, pas zaman Papa. Saya tumbuh 18 tahun dengan lingkungan itu, saya tahu gitu loh. Ini meskipun itemnya beda, kalau dulu Papa BSB itu labu sama terong. Iya kan? Nona ingat kan? Nah sekarang saya main di kayu manis, tapi sama, perkebunan itu menurut saya menarik sih. Jadi apa ya, di sana istilahnya tokoh-tokoh adatnya, perangkat-perangkat desanya itu juga nggak yang kayak gimana-gimana, enggak gitu loh. Kalau sekarang di daerah kita situ, wah ekonominya sangat maju Pak, dibanding dulu kita belum masuk, itu terus terang aja gitu loh. Bisa survei ke lapangan, bisa lihat sendiri, itu dulu nggak begitu gitu loh. Benar-benar rumah bedeng itu udah semua, udah rata. Sekarang ada yang namanya pakai tembok, itu udah kemajuan banget. Dulu kan ke situ nggak di-develop sama sekali Pak. Kita kalau misalnya dari 13% itu, 70%-nya kita nggak kurang, itu kita sendiri. Oh, 70%. Iya, iya. Iya, terus terang kita besar Pak. Kita main kayu manis besar. Berapa pemain ada berapa pemain? Banyak sih banyak Pak, tapi sebenarnya pemain-pemain kecil aja. Karena dia kan maksudnya masih hitungannya swasta ya, privatisasi semua. Kalau saya tahu gimana how to approach. Saya pertama kali saya ke Inutani dulu. Makanya kalau tanah, saya nggak ada yang namanya beli tanah. Tanah milik negara kok. Saya olah aja, saya konsesi. Sebenarnya lahannya itu banyak sekali yang sudah tertanam kayu manis di Kerinci, banyak sekali Pak. Oh gitu. Itu. Nah, kalau yang baru Pak, itu kan dia harus puasa 5. Saya ambil Inutani terus. Jadi kita harvest yang sudah ada terus. Oh gitu. Kita harvest yang sudah ada. Jadi kita yang kita planting itu adalah yang kita sudah kita keruk, baru kita planting lagi. Sisanya pada saat kita habis planting, kita panen lagi di tempat lain. Yang di satu area itu terlalu besar Pak. Itu nggak habis puluhan tahun. Terus terang aja nggak habis itu puluhan tahun itu punya. Dan itu mereka dulu awalnya mereka jadinya, saya ada beberapa nanti dokumennya saya kasih ke Om. Itu pemanfaatannya terlalu sedikit gitu loh. Cuma yang kayak stick-sticknya aja. Sedangkan kalau saya sekarang mulai dari daun, ranting, semua saya olah jadi produk yang sudah hilirisasinya harus jalan. Nggak ada yang terbuang, nggak ada satu wasted dari satu pohon itu semuanya saya olah. Nggak ada satupun yang nggak. Banyak sekali Pak, makanan terutama, makanan, cake, segala macam, pemanis. Berarti Ya. pasarnya itu ya. Rokok, kalau untuk Indonesia itu konsumsi terbesarnya rokok. Jarum super. Itu satu-satunya produknya Jarum yang pakai kayu manis itu Jarum super. Makanya rokok yang sangat unik cita rasanya ya cuma Jarum super. Kita bisa ngerokok apapun, ada manisnya tuh aneh gitu ya. Itu kayu manis kan ada di situ. Iya. Sebenarnya kalau di combine, di mix antara tembakau sama kayu manis itu untung. Kayu manis lebih murah ketimbang tembakau. Iya, kasarnya gitu Pak, digabung. Iya, makanya kan harganya Jarum super dengan Gedung Garam sama, tapi sebenarnya cost produksinya Jarum di sini. Jarum malah rendah ya? Rendah sekali Pak, itu untungnya besar sekali, satu ini. Laras. Saya baca sama pabrikan lain, pabrik rokok lain itu kan Mereka ngeblendnya belum tentu bisa, iya. Ngeblendnya belum tentu bisa. Itu mereka kan ada dicampur, diblend jadi saus. Itu kayu manis juga dijadiin saus juga. Iya, iya. dapur orang. Di-blend produk-produk Indofood, makanan segala macam pasti ada. Itu dia rempah-rempah yang pasti dipakai. Itu kan termasuk murah ya Pak ya. Sebenarnya kan murah, tapi bisa lari kemana-mana gitu loh. Bisa menjadi substitusi pengganti bahan pokok itu lumayan banyak. Jadi waktu itu kita sama Inutani kita bilang daerah sini nih bisa nggak kita olah, kita panen.
Oh ya bisa. Bagaimana pembagian keuntungan dengan pemerintah? Oh ya sudah, kita buat MOU-nya seperti apa. Itu awalnya seperti itu, Pak. Karena pada saat kita bicara mau panen itu butuhin biaya besar juga. Pengolahannya kita mesin-mesinnya kita datangkan dari China itu besar itu mahal banget itu. Satu mesin itu paling murah 17 M. Itu untuk ngolah, iya. Sekarang Untuk punya berapa mesin? 6. Kita punya 6 mesin, Pak. Jadi Itu punya 6 secara- besar. Iya. Secara kepemilikan Iya. pohon kayu manis ini sebetulnya siapa statusnya yang punya? Negara, Om. Negara. Itu sebenarnya milik negara. Sama seperti kayak batu bara, sebenarnya semua juga milik negara. Tenaga ahli nggak banyak, Pak, sebenarnya. Nggak banyak. Berapa puluh aja kok. Yang mesin itu berapa puluh orang aja. Dan itu sama warga setempat juga. Nggak ada yang diterbangkan dari Pulau Jawa, nggak ada. Nggak ada. Semua warga setempat masih 4 jam dari Padang. Kalau paling dekat dari sini aksesnya kita mendarat di Padang, lalu kita perjalanan darat 4 jam. Lumayan. Jadi berapa lokasi yang Pak Budi kuasai? Satu area itu, Pak. Satu area itu, iya, satu area itu 13.600 ya. Sebenarnya itu kalau potensi yang masih bisa dikembangkan sekitar 112.000 lebih masih ada hektar. Belum ada peminat lain? Belum. Kayak kebetulan kalau daerah sana sih ya saya aja sih yang main. Karena orang mungkin nggak mau karena untungnya kecil, menganggap seperti itu kan. Kalau kita hitungan berbisnis itu kita nggak bicara untung kecil, volumenya berapa dulu nih gitu loh. Nah, memang Pak, itu hitungannya belasan perak dikali berapa nih? Iya, jadi itu menarik kalau begitu. Betul, grade-nya. Berapa grade? Ada 3 Pak sebenarnya. Kalau untuk internasional ada 3, AA, AB, terus dia DA. Udah itu aja. Kerinci? Kalau kerinci AA. Kalau masalah soal kayu manis itu sebenarnya kalau kita bicara soal pada saat itu besar, jumlahnya besar, itu bisnis yang sangat menjanjikan sih. Ya memang kalau orang mungkin males lah, susah nih ngadepin masyarakat segitu banyaknya. Ya kalau kita sebenarnya kita bisa memahami apa yang dimau ya buktinya fine-fine aja. Ya terus terang sampai sekarang tidak pernah ada gejolak. Karena orang-orang perangkat desanya pun juga sangat-sangat welcome sekali gitu loh. Nggak pernah ada yang namanya gejolak sekalipun selama dari mulai diri sampai sekarang nggak pernah. Mulainya tahun berapa itu Pak? 2017 Pak. 2017 baru. Saya 2017. Ini tahun ke-6 ya? Tahun ke-6 Pak. Sekarang tahun ke-6 kita. Tahun ke-6 kita. Tidak ada Nggak pernah ada gejolak. Jadi Nggak pernah. panennya tiap hari? Tiap hari kita kerja Pak, tiap hari masa ini. Dan itu kan kita ada sendiri kan. Ada beberapa pekerja memang yang bagian untuk nebang, terus yang bagian untuk ngerapiin, bagian untuk ngirim, bagian untuk buat jadi end product macam-macam. Ya 4.000 itu memang banyak sekali yang. Jadi keluar dari kerinci dalam bentuk apa? Kalau pertama kali pohon kan dari pohon gelondongan nih Pak. Iya. Lalu di kita punya satu area itu yang buat untuk diversifikasi. Iya. Semua pohonnya digundulin. Udah masuk ke proses kayu gelondongnya diserut. Iya. Terus sebelum diserut itu dikulitin, Mbak. Jadi kayu manis itu pohonnya dicongkel, ditarik, dikulitin. Iya. Nah, kulit itu jadi produk beda lagi. Jadi prosesnya untuk satu pohon sampai menjadi end product itu mungkin sekian makan waktu 3 hari. Satu pohon, Mbak. Berapa jenis? Karena ngerjain satu pohon, jenisnya pohon sama aja, Pak. Cuma kadang-kadang begitu kita ini, ternyata kualitasnya cuma grade ini. Iya. Itu aja. Tapi secara produk semua satu pohon itu pasti akan kita manfaatkan. Enggak, dari satu pohon itu ada berapa varian? 5. Jadi 5 produk. Satu pohon. Apa aja? Tidak ada yang tersisa. Ada stick powder, terus stick powder sama yang itu ya Pak. Yang biasanya di bawah itu biasanya orang buang. Itu sekarang kita sudah kita pakai. Itu sebenarnya serut yang sudah habis diserutin Iya. keluar. Nah itu kita masih jual lagi. Itu yang sekarang di restoran-restoran bahkan dicelupin buat taruh itu segala macam buat iya. Itu dulu dibuang Pak. Dulu itu dibuang. Ada sisa ya? Nggak ada sisa Pak. Nggak ada. Kita nggak mau wasting karena kita dulu mikir gimana caranya produk ya kita belajar juga dari berbagai macam bisnis itu perkebunan itu memang kuncinya itu adalah hilirisasinya itu harus selesai. Iya. Jadi nggak ada namanya sampah segala macam limbahnya itu tidak ada gitu. Jadi keluar dari kerinci itu udah dalam bentuk 5 produk. 5 produk betul. Itu masuk ke gudang kita. Iya. Saya ada 13 gudang di situ. Nah, gudang di situlah tempat yang namanya timbang bayar itu. Iya.
Jadi bayar itu udah antri ke tempat kita itu cuma benar-benar timbang, bayar, cabut, timbang, bayar, cabut, sudah. Kes-kesan Pak, nggak ada namanya, wah nanti tempo 1 minggu, 2 minggu, nggak ada. Jadi ke perusahaan powder, khusus ke powder. Iya betul. Kan kita ada 13 pabrik itu. Ada loket-loket. Ada loketnya sendiri, betul Pak. Ke pegawai dia gaji tetap. Kita kasih gaji. Kita kasih gaji untuk pegawai. Nah, untuk yang kalau mereka kan memang nggak punya lahan, jadi kita hanya berikan gaji. Gitu aja. Dan itu benar-benar secara standar yang memang udah disepakatin dari awal. Nah, Cinnamon ini cinta pertama atau Ini cinta kedua, Pak. Kalau di ini. Sebenarnya karena waktu pertama kali saya main rempah itu pertama kali saya mainnya cabe. cabai dulu? Nah, cabe, pala, vanili, cengkeh itu di era yang kurang lebih sama, sekitar 6 bulan pertama, 7 bulan pertama saya main itu dulu. Saya main di Kota Lampung waktu itu. Sekarang cinnamon yang utama. Sekarang utama, Pak. Di bawahnya apa? Sekarang kalau yang lainnya saya nggak, karena Bumi Gegas Rasi hanya main cinnamon aja. Nah, saya ada beberapa CV, itu yang untuk main yang kayak pala gitu segala macam, tapi saya nggak saya masukin ke induk perusahaan, saya nggak. Saya hanya cinnamon aja. Saya pengen expert di bidang itu aja. Investasi nilai itu berapa dulu? Kalau valuasinya ya sudah besar sih Pak. Kalau untuk sekarang gini, kalau kita bicara market size kan berarti kita ngeliat kan berapa sales kan. Ya kan kalau secara bicara market size, sales ya dari alat aja kita udah ada 160 miliar lebih nggak kurang. Itu dari alatnya tok. Iya, dari alatnya tok ya Pak. Belum dari sales. Sales sih jauh. Sebenarnya kalau expert yang di bidang itu sebenarnya orang-orang itu Hindutan itu sebenarnya banyak sekali yang sangat-sangat membantu saya sih Pak di awal. Terus terang aja. Karena memang permintaan dari mereka bahwa ada nggak ya yang mau berkorban nih gitu loh, ngebangun ini wasting loh di belakang ketiga itu tanah ratusan ribu, 200, 300 ribu hektar lebih itu nganggur gitu loh. Kok nggak ada yang mau? Nah saya pikir wah ini saya mau nih gitu loh. Ditawarin yang sesuatu hal yang memang saya pengen approach ya itu sudah berkat banget sih gitu loh. Itu bahkan istilahnya pas saya suka, saya mau, itu nawarin gitu loh. Ya sudah jalan. Saya mengakui bahwa ada daerah yang memang mungkin secara penduduk marginalnya itu agak sulit dikelola. Saya cabai juga Pak di Lampung waktu itu. Cabai keriting. Iya cabai keriting, cabai merah juga. Itu saya sama Raja Rempah, si Rudi Raja Rempah itu saya capek juga sih itu. Itu emang cabai kan obstacle-nya kan gitu loh. Kadang-kadang harganya fluktuatif dan itu ditahan-tahan Pak gitu loh. Itu yang kita alamin karena kan istilahnya demand-nya juga demand tinggi tapi supply tinggi loh. Supply tinggi juga, supply tinggi. Tinggi juga, makanya ada disebut bayarnya itu sombong ya itulah. Kalau di cinnamon nggak ada bayar sombong Pak. Iya karakter masyarakatnya Pak. Akhirnya saya sempat ngejalanin di situ sempat hampir 1,5 tahun. Akhirnya saya stop karena hasilnya sangat tidak memuaskan. Tapi kalau melihat itu memang terasa sih Pak. Kalau sekarang kan kalau kita lihat sebagian besar yang running di bisnis pertanian atau peternakan itu kan cenderungnya Jawa Tengah Pak. Betul Pak, betul. Cenderungnya Jawa Tengah. Kebetulan Papa dulu PT Burisila Bakti juga di Yogyakarta. Dulu kita di Yogyakarta juga dulu. Bapak dulu jauh lebih besar. Bapak dulu 28.000 hektar kan dulu. Kita kalau saya ngelihatnya sebagai pengusaha kayak di cinnamon itu Pak, sebenarnya kalau ada yang mau ikut bareng lagi itu ideal sih. Karena masih terlalu banyak demand-nya, yang belum terpenuhi itu terlalu banyak. Kita impor. Iya, bukan artinya gini Pak, bukan. Sebenarnya berbisnis aja sendiri sana. Tapi ayo, terlalu besar sekali gitu loh. Nggak ada yang kelola tuh situ. Ada lahannya, ada pasarnya. Ada pasarnya, ada lahannya, betul. Kenapa nggak dilanjutin gitu loh? Itu yang... Itu kan kesempatan buat Budi Susilo Iya. biak sendiri nggak? Iya, Pak. Tapi ada kata kalau ada orang yang maksudnya main di daerah sana nggak apa-apa gitu loh. Karena itu akan bagus sekali.